gitu. Jadi, istilahnya itu ada Gemeinschaftsgefühl atau social feeling atau community feeling, yaitu perasaan satu kesatuan menjadi bagian dari masyarakat, gitu. Nah, secara umum, bayi itu kan belajar tentang, aspek sosial itu dari hubungan dia dengan orang tuanya. Jadi aspek parenting itu sangat penting mempengaruhi minat sosial seseorang, gitu. Nah, kelekatan ibu dengan anak itu, kedekatan ya, kedekatan ketika hubungannya cukup sehat, akan mempengaruhi kematangan minat sosial orang tersebut, sehingga dia dapat bekerja sama dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Begitu juga ayah. Ketika ayah menunjukkan sikap perhatian terhadap istrinya, begitu juga orang-orang di sekitarnya. Nah, ini juga dicontoh, dilihat oleh anak gitu ya. Nanti juga akan ia terapkan. Sehingga hubungan anak dan orang tua itu sangat penting gitu. Karena nah ini yang mirip sama Freud. Jadi menurut Adler juga usia 5 tahun pertama itu memiliki pengaruh yang besar terhadap aspek kepribadian seseorang. Gitu, sehingga kematangan psikologis dilihat dari well-being atau kesejahteraan psikologis si orang tersebut. Nah, ini sedikit saya jelaskan, kita bacanya dari bawah ya. Jadi ada innate striving force. Kita sebagai manusia ketika baru lahir itu punya, apa namanya, bawaan untuk berusaha untuk hidup. Misalnya kita kalau, bayi baru lahir ketika dia merasa lapar atau tidak nyaman kan dia nangis ya. Nah itu sebenarnya suatu usaha dia ngasih clue, ngasih tanda bahwa, dia mau berjuang untuk hidup gitu. Misalnya aku butuh makan, aku butuh minum dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi dia masih bayi, katakanlah fisiknya belum terlalu kuat, itu dia memiliki kecenderungan, defisiensi fisik atau ya fisiknya belum terlalu kuat gitu. Terutama atau bisa juga ada hal-hal yang misalnya orang-orang itu, memiliki kecacatan fisik sedari kecil. Tapi ini bisa diartikan kecacatan fisik, bisa juga manusia itu dari awal bayi memang punya, kelemahan, fisiknya tuh masih lemah gitu. Sehingga memunculkan, perasaan inferioritas gitu, jadi merasa inferior. Nah, ketika dia mengarahnya ke kanan atau yang normal feeling, masih punya perasaan inferior, tapi masih pada tahap normal, masih pada tahap, eee, dia masih bisa berfungsi secara kehidupan sehari-hari gitu ya, perasaan inferioritasnya tidak berlebih-lebihan, maka orang tersebut, membentuk, minat sosial. Gitu. Sehingga tujuannya itu menjadi, seseorang yang dapat bermanfaat untuk masyarakat atau striving for success. Nah, tujuannya pun juga makin dewasa, dia makin jelas gitu, makin clear, dipersepsikan atau dapat dia sampaikan bahwa tujuanku itu jelas, misalnya mau jadi apa dan lain sebagainya, gitu. Nah, tapi ketika perasaan inferioritasnya ini berlebih-lebihan, dipersepsikan oleh orang tersebut, maka dia kecenderungannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari hanya berfokus pada dirinya sendiri. Dia kurang dapat mampu membentuk minat sosial. Jadi apapun yang dia lakukan itu usahanya ya untuk memenuhi, bentuk kompensasi atau untuk memenuhi kekurangannya dia. Karena aku kekurangan maka, aku perlu melakukan A, B, C. Itu sifatnya jadinya ambisi pribadi, itu. Sehingga sebenarnya masih belum jelas apa yang dia mau, final goal-nya atau tujuan hidupnya pun juga masih samar-samar, itu dia masih bingung juga sepertinya, sehingga, yang dia lakukan adalah striving for superiority atau ingin menjadi superioritas, dia ambisius tapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia nggak peduli, terkait dengan, kebermanfaatannya dia terhadap masyarakat, gitu kurang lebih. Nah, kemudian yang tadi disampaikan ada gaya hidup atau style of life. Nah, bagaimana sih, apa sih yang membentuk style of life-nya seseorang? Ternyata ada beberapa faktor, yaitu faktor hereditas, faktor keturunan gitu ya, genetik, kemudian faktor lingkungan, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, kemudian ada creative power. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya, creative power. Nah, ketiga aspek ini membentuk style of life yang isinya yaitu adalah tujuan pribadi,
Kemudian juga self concept, kalau self concept tuh kayak gambaran aku ini orang yang seperti apa, gitu. Kemudian juga perasaannya dia terhadap orang lain, kemudian juga, tingkah lakunya dia atau sikapnya dia terhadap dunia, gitu. Jadi ketika dia sehat secara psikologis, maka dia memiliki cara yang, lebih fleksibel, orangnya cukup fleksibel. Dan style of life atau gaya hidupnya itu kompleks, kaya, dan dia mudah beradaptasi. Intinya sebenarnya orang yang sehat secara psikologis menurut Adler, dia orangnya cukup fleksibel dan juga mudah beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan kalau tidak sehat, seseorang itu cenderung rigid, kaku, kemudian dia juga sulit menyesuaikan diri di lingkungan baru, gitu. Kalau agak lama menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu sebenarnya masih nggak apa-apa, gitu. Karena kan, kecepatan setiap orang juga beda-beda. Nah, tapi kalau yang di sini tidak sehat di sini tuh, sangat kesulitan gitu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru karena orangnya sangat kaku, gitu. Nah, creative power tadi apa? Jadi, menurut Adler, semua orang itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tentang apa yang nanti dia lakukan, siapa dia, bagaimana dia bertingkah laku. Nah, creative power ini memberikan kendali terhadap kita secara pribadi untuk dapat menentukan final goal-nya apa, kemudian bagaimana cara menentukannya, yaitu pakai metode apa, caranya gimana, dan kemudian juga berkontribusi terhadap bagaimana seseorang ini, mengembangkan social interest-nya dia. Karena menurut Adler, manusia ini adalah makhluk yang cukup kreatif. Jadi dia bukan makhluk yang pasif. Misalnya ada apa di lingkungan kita baru merespon, tidak. Nah, creative power itu kita adalah makhluk yang tumbuh atau secara bawaan kita itu kreatif, sehingga kita dapat merespon lingkungan, gitu. Tidak hanya merespon, tapi kita juga bertindak untuk bagaimana, menata lingkungan, ya kehidupan kita secara pribadi dan juga membangun di dalamnya, gitu, berkontribusi di dalamnya. Nah, itu tadi gambaran secara umum, Adler menggambarkan, eee aspek kepribadian, atau bagaimana kepribadian itu dibentuk menurut Adler, ada 6 hal tadi. Sedangkan, kalau terkait dengan perkembangan psikologis yang abnormal gitu ya, atau yang tidak normal, yang cenderung sakit secara psikologis, itu adalah, yang menyebabkan itu adalah underdeveloped social interest. Jadi social interest-nya tidak berkembang karena dia menetapkan goal yang terlalu tinggi. Jadi goal pribadinya itu yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak realistis. Dan juga misalnya dia hidup dengan dunianya sendiri. Jadi dia sulit untuk berempati misalnya dan kemudian gaya hidupnya itu cenderung kaku dan dogmatis. Nah, seseorang dianggap gagal ketika memperhatikan diri sendiri secara berlebihan dan kurang peduli terhadap orang lain, gitu. Nah, orang yang tidak sehat secara psikologis, dia menetapkan goal yang berlebih-lebihan sebagai bentuk kompensasi karena dia merasa inferior. Nah, selain itu tadi kan yang berasal dari diri sendiri. Eee, Kemudian kalau berasal dari faktor eksternal bisa jadi karena ada exaggerated physical deficiency atau kekurangan fisik yang berlebih-lebihan. Misalnya ada cacat fisik yang kemudian, dia merasa inferior, kemudian dia ada proses overkompensasi gitu terhadap kondisinya. Jadi dia terlalu berlebih-lebihan untuk mengkompensasi, jadi ambisinya jadi besar untuk menutupi perasaan inferior itu. Kemudian juga dia menganggap dunia itu memusuhinya, sehingga dia menyelesaikan masalah dengan cara mementingkan diri pribadinya. Kemudian itu yang pertama tadi exaggerated physical deficiency, yang kedua pampered style of life, yaitu gaya hidup yang cenderung, manja gitu ya, atau pengen selalu dimanjakan. Nah, kalau ini karena social interest-nya lemah, tapi dia ada keinginan kuat untuk selalu dimanjakan atau diopeni gitu ya, bahasanya selalu diurusin gitu, secara terus-menerus, sehingga hubungan dia ke orang lain itu cenderung dependen dan cenderung parasitistik. Jadi cenderung merugikan ke orang lain, karena kan jadi menghambat perkembangan orang lain kan, gitu. Sehingga dia cenderung banyak menuntut gitu dalam hal apapun. Kemudian ada neglected style of life, yaitu dia,
kalau neglect tuh kan diabaikan ya. Jadi dia, social interest-nya, ada tapi sedikit, sehingga dia sulit percaya ke orang lain, sehingga dalam membangun kerjasama dengan, orang-orang sekitar tuh cenderung sulit. Karena dia nggak terlalu percaya sama orang dan biasanya juga munculnya dia iri terhadap kesuksesan orang lain. Nah, kalau di Freud kemarin ada mekanisme pertahanan diri, kalau di Adler istilahnya safeguarding tendency. Nah, kenapa ada safeguarding tendency, yaitu manusia membentuk pola tingkah laku untuk melindungi self-esteem atau harga dirinya dia, sehingga tidak permalukan secara umum atau tidak mendapatkan atau bentuk dia melawan public disgrace. Ya sebenarnya untuk melindungi rasa cemas. Nah, sehingga digunakan, untuk melindungi style of life, gaya hidupnya dia, dengan mempertahankan fictional feeling of self-important. Jadi merasa dirinya penting gitu ya, yang dilakukan tuh seperti itu. Jadi ada beberapa contoh, safeguarding tendency. Yang pertama excuse, jadi pernyataan yes but atau if only. Jadi misalnya, "Iya sih aku setuju dengan hal itu tapi" jadi seringkali dia menegasikan atau cari-cari alasan terhadap, hal yang dia lakukan, gitu. Kemudian agresi, eee bisa juga ada, agresi ini bentuknya cukup banyak, ada depreciation, jadi merendahkan prestasi orang lain dan meninggikan dirinya sendiri, ada accusation, jadi dia menyalahkan orang lain atas kegagalan, yang dia alami dan ingin membalasnya. Kemudian ada self accusation, kalau ini tingkah laku yang sifatnya menyiksa diri. Jadi punya kecenderungan tinggi untuk bunuh diri, depresi, dan masokis. Kalau masokis itu, apa ya, dia cenderung menikmati ketika dia siksa gitu oleh orang lain. Jadi cenderung mempertahankan diri dalam kondisi, dia tidak nyaman atau disiksa, atau menderita gitu. Kemudian ada withdrawal. Nah kalau ini, secara tidak sadar dia menjaga jarak dengan masalahnya, jadi cenderung menghindar dari masalah gitu ya. Biasanya, ada moving backward, jadi dia cenderung tidak menyelesaikan masalah, kemudian, cenderung mundur, jadinya nggak ketika dia mau maju gitu ya, nemuin masalah, dia milih untuk mundur. Ya udah deh nggak usah dilakuin yang itu, gitu, cenderung mundur. Ya jelas nggak sehat itu ya. Kemudian juga standing still, dia ya udah diam aja nggak ngelakuin apapun gitu. Tahu bahwa apa yang dilakukan itu akan Eee, dia takut gagal sehingga akhirnya tidak melakukan apapun. Kemudian ada hesitating, kalau hesitating ini, apa, contohnya misalnya prokrastinasi, jadi menunda-nunda pekerjaan, gitu. Kemudian ada constructing obstacle, jadi, secara sengaja atau tidak, dia membentuk sesuatu yang, atau menciptakan sesuatu yang, itu tuh menjadi, hambatan, gitu. Jadi kayak cari-cari alasan bahwa ini nanti, karena aku begini, aku begitu, makanya itu adalah hambatan sehingga aku pasti nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca, inilah perbedaan antara safeguarding tendency dan defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri di Freud gitu ya. Kalau Freud kan ada represi, fiksasi, sublimasi dan lain sebagainya. Nah, kalau Adler itu ada excuses, aggression, withdrawal dan lain sebagainya. Intinya sama-sama untuk mempertahankan ego kalau bahasanya Freud ya. Gitu. Sehingga biar apa dia dapat terus bertahan, berdiri gitu ya, sehingga kalau di sini tadi bahasanya tidak dipermalukan, tidak malu, tidak cemas, sehingga harga dirinya terjaga. Kalau di bahasanya Freud untuk menjaga egonya dia, sehingga, id-nya tidak jebol gitu ya, atau, juga tidak merasa, cemas yang berlebihan. Nah, jadi masculine protest di sini tuh maksudnya bentuk, Adler dia itu juga tidak setuju dengan, pandangan Freud yang misalnya ada istilah penis envy atau iri terhadap, kepemilikan penis pada laki-laki gitu. Karena itu cenderung, apa namanya, eee, terlalu patriarki gitu ya bahwa laki-laki itu, lebih superior dibanding, perempuan gitu. Nah, kemudian aplikasi aplikasi teorinya itu ada family constellation,
eee, terus kemudian misalnya ada family constellation itu urutan kelahiran, kita anak keberapa gitu misalnya, kemudian ada early recollection, pengalaman di masa kecilnya kita juga berpengaruh terhadap diri kita, kemudian ada mimpi, analisis mimpi mirip-mirip yang di Freud, kemudian ada psikoterapinya juga. Nah, ini nanti bisa dibaca. Kalau menurut Adler ada tuh, urutan kelahiran tuh cukup berpengaruh terhadap kepribadiannya. Jadi misalnya anak pertama kalau dia, sifat positifnya tuh cenderung seperti ini, kalau negatifnya seperti ini. Nanti bisa dibaca ya. Oke, nah ini kritik terhadap teorinya Adler. Kelebihannya dianggap lebih jelas dan dapat memunculkan penelitian lebih lanjut, misalnya yang tadi, urutan kelahiran. Kemudian juga cukup praktis, penelitiannya juga cukup simpel, dan mudah diterapkan. Nah, tapi tetap karena dia psikoanalisis itu kelemahannya kan dia sulit untuk dibuktikan dalam proses penelitian yang objektif, gitu. Dan ada beberapa konsepnya yang dianggap tidak ilmiah. Misalnya ada goal of superiority, creative power, itu kurang ilmiah menurut beberapa tokoh, gitu. Nah, konsep humanitasnya kalau menurut, Adler, eee, tidak reduksionisme tapi free choice. Manusia tuh punya pilihan untuk menentukan, dirinya, untuk menentukan kepribadiannya, dan cenderung optimistik ya, dan, untuk hal sebab akibatnya Eee, lebih rendah dan kemudian tidak terlalu dipengaruhi tapi sifatnya sedang gitu kalau terkait, unconsciousness atau alam bawah sadar. Kemudian dia juga, cukup unik teorinya dan, aspek sosialnya yang dilibatkan juga cukup tinggi. Oke, bisa dicek di bukunya atau di e-book-nya untuk baca lebih lanjut jika ada yang kurang jelas atau bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.